Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kelas kita untuk ya. By the way, suara saya terlambat ini ya, Pak. Sepertinya ada delay atau mungkin karena teman-teman pas mau feedback tadi ada delay untuk mengaktifkan mikrofonnya ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk feedback dari teman-teman semuanya untuk usulan kelas yang kita lakukan untuk hari ini gitu. Sebagaimana teman-teman sudah feedback bahwa teman-teman mengusulkan untuk kelas online, selain waktunya yang hanya sebentar, ditambah lagi juga waktu perjalanan dan belakangan ini juga ini ya, lalu lintas juga mungkin tantangannya lebih berat karena beberapa hari ini hujan. Oke, kita lanjutkan lagi terkait dengan pengenalan data mining. Minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang data mining dan sempat disinggung sedikit terkait dengan manfaatnya gitu kan, atau fungsinya. Nah, kita akan lanjutkan lagi supaya teman-teman dapat gambaran manfaat dari data mining sehingga bisa bisa dapat bayangan bagaimana penggunaan data mining nantinya. Ya. Jadi kita telah membahas terkait dengan beberapa hal ya. Jadi yang Oke. Oh ya, untuk teman-teman karena absensinya kita secara online, mohon untuk ini ya, untuk ketika kelas sudah dimulai dan sudah ada tanda record itu aktif, untuk tuliskan komennya dalam bentuk nama dan NPM atau NIM. Selebihnya terserah teman-teman mau tuliskan hadir. Pak, mohon maaf, suaranya putus-putus, Pak. Oh, suaranya putus-putus ya? Sekarang Iya, Pak, putus-putus suaranya, Pak. Sekarang sudah jelas atau masih putus-putus ya? Sudah jelas, Pak. Sebentar. Oke. Jadi mohon untuk menuliskan komentar untuk keperluan absensi, meskipun nanti bisa juga teman-teman menyampaikan pertanyaan via chat ya. Tapi chat ini salah satunya adalah untuk keperluan absensi karena nanti akan ada lognya dan lognya bisa digunakan untuk pengecekan kehadiran dari mahasiswa di setiap sesi kelasnya. Oke. Ya, silakan. Oke, jadi minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan data mining, terkait dengan kenapa sih ada data mining, kemudian kemudian apa itu data mining dan beberapa hal yang lainnya. Nah, yang terkait dengan data mining terakhir yang kita bahas minggu lalu adalah pola apa yang didapat di data mining gitu, apa yang dapat di mining. Jadi dua hal ini kait mengait ya. Kita nanti coba akan bahas lagi untuk melanjutkan yang kita diskusikan sebelumnya dan nanti sampai dengan poin terakhir. Nah, ketika nanti waktunya memungkinkan, kita akan lanjutkan terkait dengan pengenalan data, atau nanti kita bisa juga lanjutkan dengan diskusi. Oke, nah, jadi data mining itu fungsinya banyak ya. Jadi yang pertama itu ketika bisa digunakan untuk ini ya, untuk mengintegrasikan informasi dan informasi dan data dalam bentuk data warehousing ya, dilakukan dengan proses, karena di dalamnya nanti akan ada proses cleaning.
cleaning itu apa itu pembersihan data. Nanti kita akan diskusi terkait dengan nanti ketika kita bicara pengenalan data atau pre-processing nanti. Kemudian ada transformasi. Transformasi itu kadang datanya itu perlu dirubah yang sebelumnya angka menjadi huruf atau sebelumnya huruf atau teks menjadi angka gitu kan. Atau yang sebelumnya dimensinya terlalu panjang kemudian dikonversi dengan dimensi yang lebih kecil atau yang lainnya. Bisa juga dalam bentuk integration. Integration itu mengintegrasikan antara satu data dengan data yang lainnya sehingga bisa didapatkan pemahaman atau insight atau pengetahuan yang lebih luas lagi dari sekedar data itu berdiri masing-masing. Jadi misalkan data mahasiswa terkait diintegrasikan dengan data kependudukan lah, dikaitkan dengan data apa itu namanya data populasi, kemudian dikaitkan dengan data profil apa itu namanya profil generasi, ada Gen X, Gen Z dan seterusnya. Bisa juga dalam bentuk multidimensional modeling. Kalau multidimensional modeling itu artinya atribut atau field atau apa ya istilahnya ya. Kolomnya itu banyak. Jadi analisisnya bukan hanya berapa nilainya bukan, tapi berapa nilainya kemudian bagaimana kehadirannya dan segala macamnya. Itu artinya ada banyak dimensi yang bisa dianalisis ya dengan pola modeling. Itu bisa juga dilakukan di data mining. Dan minggu lalu juga sempat disinggung terkait dengan data cube ya. Jadi data mining itu juga bisa menggunakan data cube untuk keperluan analisis. Ya. Biasanya data cube itu banyak digunakan untuk OLAP, online analytic processing. Itu contohnya BI itu ya. BI itu diantaranya OLAP. Jadi bisa melakukan analisis secara online. Jadi bukan offline atau bukan report yang sudah mati gitu kan. Bisa juga dibuatkan ini apa tuh namanya apa istilahnya dibuat skala, artinya data yang dibuat itu yang diolah itu sesuai dengan skala kemampuan computingnya gitu atau kemampuan sistemnya. Bisa juga dilakukan dengan pola multidimensional aggregates atau apa ya agregasi secara multidimensional. Ya. Dan hal-hal yang lainnya ini terkait dengan fungsi yang umum ya. Yang fungsi berikutnya terkait dengan asosiasi yang sempat disinggung berikutnya. Jadi dengan data mining itu nanti bisa didapatkan pattern atau pola yang paling sering kejadian, ya kan? Biasanya barang apa? Ini contohnya yang di Walmart ya. Barang apa itu biasanya dibeli bersamaan dengan barang apa itu, frequent pattern itu. Jadi biasanya orang beli apa itu berpasangan dengan apa. Kalau paling umum ya misalkan orang beli telur berbarengan dengan beli minyak goreng atau berbarengan dengan beli tepung misalkan. Nah, itu terkait dengan frequent pattern. Jadi dibaca keseringannya barang-barang tadi berpasangan atau item-item tadi berpasangan. Bisa juga asosiasi, korelasi dan causality gitu. Jadi kalau asosiasi itu Ya tadi minyak goreng asosiasinya itu dengan dengan tepung. Kemudian kopi atau teh asosiasinya dengan gula misalkan. Nah, tapi itu bukan mengira-ngira ya, tapi berdasarkan dengan data. Sehingga data-data yang ada itu bisa menunjukkan bahwa masing-masing barang tadi berasosiasi dengan apa gitu. Nah, kalau ini contohnya yang tadi di Amerika, yang waktu itu sempat disampaikan di Amerika adalah antara minuman dan Pampers atau diapers. Dan tingkat confidence-nya berapa itu juga bisa diukur. Sehingga yang lebih banyak itu mana yang mempengaruhi apa? Apakah orang karena ingin beli diapers kemudian beli minuman gitu kan, atau orang yang beli minuman kemudian beli diapers, itu bisa diukur. Kemudian juga terkait dengan asosiasi, ya kan. Jadi kalau contohnya orang kalau gajinya naik itu kecenderungan untuk spendingnya atau belanjanya juga naik misalkan. Demikian halnya ketika orang yang penghasilannya menurun, pengeluarannya juga cenderung untuk menurun. Nah, itu dia berkorelasi, ya kan? Berkorelasi dalam arti apa? Ketika yang satu tumbuh, yang satunya lagi juga tumbuh gitu. Yang lainnya juga tumbuh. Sehingga dia terbentuk korelasi positif atau negatif. Dan juga causality terkait dengan sebab akibatnya. Itu nanti bisa dianalisis. Sebelumnya itu tidak bisa langsung dipahami, tapi dengan menggunakan data mining itu bisa difahami. Bisa dipahami. Nah,
kemudian bagaimana menggunakan melakukan mining atau melakukan data mining untuk mendapatkan pola-pola tersebut ketika datanya itu sangat besar gitu kan. Nah, itu ada tantangan tersendiri nanti. Di antaranya adalah nanti adanya big data, yang kedua adalah yang tadi kita melakukan ini seperti yang disebutkan sebelumnya tadi adalah scalable, dibikin skala. Jadi data yang diolah sesuai dengan skala kapasitasnya atau kemampuan computing computing powernya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih itu untuk menggunakan pattern tersebut atau pola-pola tersebut itu untuk keperluan klasifikasi, clustering dan yang lainnya. Nah, sedikit tentang klasifikasi clustering itu kita singgung setelahnya lagi. Nah, salah satu fungsi atau manfaat dari data mining itu adalah melakukan klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Ya kan? Klasifikasi itu membentuk model, ya kan? Jadi klasifikasi dan prediksi itu. Jadi kalau fungsi dari data mining yang untuk klasifikasi dan prediksi itu jadi dilakukan dengan membentuk model ya, atau konstruk atau membuat sebuah model atau fungsi ya, berdasarkan dengan some training example, berdasarkan dengan data training. Data training itu apa? Data yang atributnya sudah lengkap, sudah ada apa istilahnya ya? Ya, atributnya sudah lengkap, sudah ada label lengkap gitu kan. Itu digunakan untuk memprediksi data yang ininya tidak lengkap. Contohnya apa? Contohnya ya terkait dengan pengajuan kredit, terkait dengan kinerja seseorang, kemudian terkait dengan hal yang lainnya. Yang mana orang yang akan diukur tadi itu belum ketahuan hasil akhirnya, tapi dengan data-datanya dia itu disimulasikan berdasarkan dengan data training tadi, itu tuh kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Itu bisa disimulasikan. Nah, kemudian juga bisa melakukan klasifikasi berdasarkan dengan untuk prediksi ya, terkait dengan mengklasifikasikan atau mengelompokkan suatu negara berdasarkan dengan iklim, ya kan? Kemudian mengelompokkan mobil berdasarkan dengan daya konsumsi per liternya itu bisa dapat berapa kilo misalkan. Itu bisa dikelompokkan. Jadi yang misalkan kelompok mesin per cc tinggi yang konsumsinya misalkan 1 kilo hanya 1 liter hanya untuk berapa kilo gitu kan. Sementara yang lainnya lagi bisa puluhan kilo dan seterusnya. Itu bisa untuk pengelompokan seperti itu. Bisa juga untuk melakukan prediksi atas data yang tidak diketahui kelas labelnya atau tidak diketahui kelompoknya gitu. Jadi ini kira-kira kelompok orang yang akan kreditnya macet atau lancar dan seterusnya, karena dia belum pernah menjadi customer-nya atau belum pernah bertransaksi dengan suatu lembaga tertentu gitu kan. Tapi dengan membaca profilnya si calon customer tadi itu bisa dilakukan prediksi. Nah ini kalau klasifikasi dan prediksi tadi. Jadi nanti bisa diklasifikasikan apakah dia high risk atau low risk, risiko tinggi atau risiko rendah. Atau bisa diprediksi kira-kira nanti kreditnya macet atau lancar. Kira-kira nanti kuliahnya itu lancar atau tidak. Kira-kira nanti skripsinya itu cepat selesai atau tidak. Nah, itu bisa dibikin modeling. Berdasarkan apa? Berdasarkan dengan profil dari data-data sebelumnya yang sudah lengkap. Yang sudah lengkap itu apa? Contohnya kalau mahasiswa adalah profil mahasiswa sejak masuk sampai dengan dia sudah lulus. Jadi ada informasi semester 1 dia nilainya seperti apa, kemudian perilakunya seperti apa. Semester 2 juga sama, sudah ada datanya. Semester 3, 4, 5 sampai dengan semester 8 juga begitu. Kemudian juga ada data terkait dengan bagaimana dia polanya mengerjakan tugas, bagaimana dia mengerjakan skripsinya dan seterusnya. Sehingga nanti bisa dilakukan profiling kira-kira mahasiswa yang baru masuk semester 3, semester 5 ini kira-kira nanti akan seperti apa. Itu bisa dibuat permodelan, simulasi. Hasilnya benar nggak? Ya, tidak sepenuhnya benar, tapi paling tidak punya dasar untuk memperkirakan tadi. Nah, ini untuk prediksi dan klasifikasi tadi. Ya kan? Nah, untuk mengklasifikasikannya tadi atau melakukan prediksi tadi itu beberapa metode bisa digunakan. Ada decision tree, hierarki gitu ya. Kalau begini, maka begini. Kalau nggak begini, berarti yang satunya lagi maka akan begini dan seterusnya. Jadi kalau misalkan
apa ya? Kalau laki-laki nanti cenderung apa? Kalau perempuan cenderung apa? Nah, kalau ternyata dia melakukan ini, apalagi cenderungan berikutnya itu dalam bentuk hierarki. Jadi ada dari apa tuh namanya dalam bentuk bertingkat gitu ya. Langsung tersegregasi apa terpisah sejak awal. Jadi kalau kekurangan kalau decision tree itu cuma dia dua, kiri atau kanan gitu kan. Kemudian kalau kalau kanan nanti dia ada juga anak-anaknya lagi dua lagi. Gitu terus sampai ke bawah. Seperti mirip sama ini ya, sama pertandingan bola misalkan yang ini apa tuh namanya bukan liga ya, kalau liga kan semuanya ketemu yang apa istilahnya turnamen gitu ya, seperti itu Champion. ya. Ya mirip champion, cuman kalau champion kan pertamanya masih kayak liga ya, kalau champion itu kan mirip liga ya, tapi setelah masa knockout lah gitu loh intinya. Jadi kalau nggak selama dia sudah di kiri ya sudah, dia nggak akan pernah pindah ke kanan gitu kan. Itu decision tree. Ada juga nanti knife bias. Knife bias itu dengan melihat kemiripan apa dari semua profil yang ada tadi gitu kan. Nanti akan dibahas terkait dengan bagaimana knife bias. Kemudian ada juga ini SVM, support vector machine gitu kan. Ini juga pola menganalogikan itu. Kemudian bisa juga neural network. Itu apa ya? Semacam jaringan saraf kalau bahasa kitanya ya. Dia mensimulasikan bagaimana apa mereplikasi bagaimana sistem saraf itu bekerja. Kemudian dia membuat modeling. Jadi ada satu input, kemudian di proses berikutnya nanti menjadi input ke proses berikutnya lagi, sehingga dia bisa membentuk modeling untuk kurang lebih seperti itu. Atau mungkin rule based classification, jadi sudah ditentukan kalau ini langsung ini dan seterusnya. Atau bisa pakai pattern based classification dan lainnya. Bisa juga pakai regresi, bisa logistic regression, linear regression dan seterusnya. Jadi kalau metodenya itu banyak sekali. Dan semua ini itu yang biasa digunakan untuk AI atau artificial intelligence ya kan, atau untuk keperluan apa tuh namanya ya kalau yang sekarang ini adalah AI apa tuh namanya kecerdasan buatan, atau kalau jadi awalnya itu banyak digunakan untuk di data mining, tapi karena kemudian pemanfaatannya makin luas sehingga ada Machine learning ya Pak? ya machine learning bisa juga. Jadi Machine learning. Data mining, AI itu kurang lebih sama. Cuman memang aslinya sih prinsipnya sama, cuman penekanan pemanfaatannya saja yang berbeda. Kalau machine learning itu kan berarti dia akan apa namanya otomatis akan bisa makin cerdas secara ini gitu kan, secara mandiri kurang lebih seperti itu. Tapi prinsipnya sama. Awalnya sudah punya data, kemudian melakukan percobaan gitu kan, atau mengira-ngira, memprediksi lah. Kemudian hasil prediksi tadi kemudian diolah lagi. Kemudian ketika jalan data yang hasil sudah selesai tadi kemudian disimpan lagi, diolah lagi. Sehingga makin lama makin pintar. Seperti kita, kalau kita belajar naik sepeda itu kan awalnya kita masih menerka-nerka gitu. Oh, kalau mau belok begini, kalau mau menggoes begini, mau ngerem begini. Awalnya jatuh, kemudian belajar. Nah, itu konsepnya sebenarnya ini semuanya kurang lebih seperti itu. Cuman bedanya kalau naik bias misalkan sekali dibikin sudah misalkan. Tapi kalau neural network ini atau yang nanti banyak penggunaannya adalah di di AI atau machine learning atau di data mining, mungkin yang lebih ini adalah tepatnya di AI sama machine learning lah. Itu awalnya percobaan, istilahnya bukan percobaannya sih. Prediksi awalnya masih sangat rendah, lebih rendah, masih cukup rendah gitu ini akurasinya. Tapi makin lama makin tinggi, sehingga lama-lama akurasinya sangat tinggi. Sehingga Metode karena deep learning kali Pak? Gimana? Deep learning gitu kali ya metodenya? Ya itu sama juga. Jadi itu cuma beda istilah aja. Deep learning, machine learning sama nggak? Prinsipnya sama. Cuman ada penekanan tersendiri gitu. Jadi machine learning, AI, machine learning, AI, kemudian deep learning sama nggak? Prinsipnya sama. Tidak lepas dari hal-hal yang seperti ini. Cuman kalau yang deep learning dan machine learning itu biasanya dia banyak menggunakan neural network. Kenapa? Karena dia membuat prediksi dulu, prediksi kemudian dijadikan sebagai asumsi bahwa itu benar gitu kan, kemudian dipakai untuk proses yang lainnya lagi. Itu seterusnya.
Nah, ini beberapa metode yang digunakan untuk di data mining, yang juga kemudian dipakai di di data di machine learning, di deep learning dan seterusnya. Jadi sebenarnya deep learning, machine learning, AI, data mining itu aslinya sama. Cuman bedanya adalah pemanfaatannya tingkat kompleksitas dan tingkat iterasinya tinggian mana gitu kan. Kalau mesin data mining itu tidak terlalu tinggi iterasinya. Jadi ketika sudah membentuk modeling ya sudah itu kemudian digunakan. Ya kan? Gitu aja. Modelnya itu kemudian nanti diperbaharui, tapi antara model pertama, kedua dan ketiga itu bisa saja saling tidak kait mengait gitu kan. Jadi yang beda hanya datanya itu baru gitu kan. Datanya lebih banyak lagi, lebih kaya gitu. Nah, kalau modelnya AI machine learning itu dia bisa menggenerate data, AI kemudian machine learning atau deep learning itu dia bisa menggenerate data, kemudian data tadi diolah lagi gitu. Sehingga makin kaya ininya, makin kaya datanya gitu kan. Seperti itu. Nah, kita lanjut dulu ya. Kemudian pemanfaatannya waktu itu juga sudah disinggung terkait dengan untuk menganalisis fraud atau penyalahgunaan atau mendeteksi penyalahgunaan kartu kredit gitu kan, macam-macam. Apakah lu kok digunakan di tempat yang punya orang Indonesia gitu kan, biasanya menggunakannya di mana gitu, tiba-tiba digunakan di negara mana gitu, dan negara itu kayaknya tidak pernah dikunjungi yang punya dan seterusnya, itu bisa juga. Atau tadi kira-kira pas ada transaksi ini mencurigakan nggak dan seterusnya. Nah, mencurigakan itu kan kalau dulu orang harus membaca manual dengan profilnya, membaca historisnya, kemudian membuat kesimpulannya. Dengan menggunakan data mining ini, itu yang memprediksi bukan orang tapi mesin atau komputer. Kemudian juga melakukan direct marketing ya, mungkin teman-teman kalau dapat notifikasi dari marketplace Shopee lah, Bukalapak dan yang lainnya, atau mungkin SMS yang dari provider telekomunikasi gitu kan, kok yang ditawarkan kok mirip yang kita inginkan gitu kan, atau yang jadi passion kita. Nah, itu tidak lepas dari ini tadi, dari direct marketing yang didapatkan dari data mining. Kemudian untuk keperluan bisnis, nah ini contohnya yang sekarang COVID-19 itu banyak sekali menggunakan data mining untuk membaca pattern-nya. Mungkin teman-teman ingat awal-awal pandemi ini banyak sekali prediksi gitu kan, wah dari kampus di Singapura dia memprediksi nanti Indonesia akan selesai bulan sekian. Dia prediksinya bukan peramal gitu, bukan juga sok jago-jago, bukan. Prinsipnya ini tadi, dia menggunakan data mining. Apa yang digunakan? Jadi mencari negara yang profilnya itu mirip Indonesia. Apakah dari profil dari sisi penanganannya, profil dari pertumbuhan kasusnya, atau profil dari jumlah penduduknya, atau profil dari sisi ekonominya dan seterusnya, itu digunakan untuk profiling itu. Atau profil dari bagaimana menindaknya gitu kan, terkait dengan ada tidaknya lockdown untuk awal dulu ya. Kemudian dibandingkan dengan negara mana yang sudah lebih dulu gitu kan, sehingga bisa dilakukan prediksi. Nah, apakah hasilnya tepat? Enggak, nyatanya juga enggak selesai juga gitu. Tapi itu jadi dasar untuk keperluan melakukan tindakan. Artinya apa? Bisa mendapatkan gambaran kalau tidak dilakukan suatu tindakan, kira-kira efeknya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu yang dilakukan waktu itu. Nah, ini contoh penggunaan ininya. Kalau halaman juga sama. Jadi itu bisa untuk bukan web page gitu ya, bisa untuk mengukur paling banyak itu diklik halaman apa, di sebelah mana. Jadi orang itu ketika berkunjung di suatu web itu dia lebih nyaman mengklik itu di samping kiri, samping kanan, atas, bawah, atau di tengah, atau yang itu bisa dibaca gitu, sehingga nanti untuk keperluan ini UX-nya, pengembangan UX-nya itu mau seperti apa gitu kan, itu bisa juga. Nah, salah satu fungsi dari data mining juga adalah untuk cluster analysis. Apa itu cluster analysis? Yaitu artinya termasuk unsupervised learning ya, yaitu membentuk, bukan membentuk sih. Jadi kalau tadi prediksi itu namanya supervised learning. Tapi kalau clustering itu unsupervised learning. Kenapa? Karena kita tidak tahu outcome-nya itu apa. Jadi kalau prediksi itu kan kesimpulannya sudah ditentukan.
kalau mahasiswa adalah contohnya lulus nggak lulus gitu kan. Kemudian atau nanti kredit itu macet atau nggak macet, lancar atau tidak lancar misalkan. Atau dikelompokin macet, lancar, agak lancar tapi kembali agak macet tapi terbayar tuntas misalkan. Itu sudah ada outcome-nya. Tapi kalau clustering itu belum. Jadi nggak ada pengetahuan sebelumnya, nanti akan menjadi terpolarisasi menjadi berapa klaster itu nggak ketahuan sebelumnya. Kemudian klaster-klaster tadi itu dengan karakter apa itu nggak ketahuan sebelumnya. Makanya disebutnya unsupervised learning. Jadi tidak disupervisi. Artinya apa ya sudah komputer atau sistem yang memberikan output sendiri gitu kan. Kesimpulan itu datang dari komputer atau dari sistem. Nah, jadi salah satu manfaat dari data mining itu adalah untuk menggrupkan data untuk membentuk kategori baru. Contohnya kategori tadi adalah cluster misalkan, atau mungkin yang lain gitu. Jadi untuk membentuk pola. Jadi dari cluster yang terbentuk itu kemudian bisa dibaca profilnya masing-masing penduduk dari cluster tadi itu isiannya karakternya kurang lebih seperti apa, sehingga kemudian disimpulkan ini adalah profil yang begini. Misalkan profil orang yang penghasilan besar, pengeluaran besar misalkan. Kemudian profil yang kedua adalah orang penghasilan besar, pengeluaran minim. Ada yang penghasilan minim, pengeluaran besar dan seterusnya. Nah, untuk bisa menyimpulkan ada berapa kategori tadi itu bisa dipermudah oleh cluster tadi. Karena ketika kita melakukan clustering itu tadi sepenuhnya itu ditentukan dari karakter data yang ada, bukan dari kita sudah menyiapkan sebelumnya gitu. Udah nanti jadi 4 lah. Jadi penghasilan gede, pengeluaran gede, penghasilan kecil, pengeluaran kecil, penghasilan gede, pengeluaran kecil, gitu kan. Satu lagi penghasilan kecil, pengeluaran besar. Belum tentu seperti itu. Karena bisa jadi ada salah satu tempat itu tadi itu nggak ada datanya gitu kan, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai kategori. Makanya untuk bisa menentukan kategori baru tadi itu bisa dibantu dengan clustering. Ya. Kemudian juga bisa memaksimalkan similarities. Jadi yang beda jauh sama yang sangat berbeda dan yang sangat mirip. Nah, itu clustering. Dan clustering pun macam-macam gitu ya penggunaannya. Jadi ada pakai DB-Scan, kemudian ada pakai K-mean, ada pakai apa gitu. Itu nanti kita akan pelajari sebelumnya. Setelahnya nanti di kelas-kelas berikutnya. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dari sisi kecepatan atau mungkin hal yang lainnya gitu kan. Dan juga dari sisi karakter data gitu kan, karena data kan nggak semuanya sama gitu, nggak semuanya dalam bentuk angka dan nggak semuanya tuh dimensinya hanya 1, 2 atau 3. Kadang dimensinya itu ada 4, 10 atau mungkin ratusan atau ribuan. Nah itu masing-masing bisa memiliki plus minusnya. Yang bisa advance biasanya nanti perlu computing power yang tinggi gitu, tapi analisisnya lebih deep misalkan dan seterusnya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, data mining itu juga bisa untuk melakukan outlier analysis. Outlier itu adalah data yang tidak memenuhi kriteria umum. Contohnya adalah misalkan gini. Ini meskipun bukan prototyping ya atau bukan stereotyping ya. Tapi umumnya itu kan kalau orang rajin belajar, kemudian rajin masuk itu, dan nanti dia akan akan pinter atau nilainya bagus itu. Tapi ada juga orang yang nggak rajin masuk, nggak rajin belajar, tapi nilainya ini, ya itu termasuk outlier. Atau sebaliknya, orang yang rajin masuk, rajin belajar, kok nilainya juga nggak bagus atau malah sangat jelek gitu. Itu termasuk outlier. Artinya dia tidak masuk pada kondisi seperti atau pada kondisi yang seperti kebiasaannya seperti apa gitu. Atau data yang berperilaku tidak seperti data pada umumnya, itu sih. Atau noise itu ya datanya itu agak melenceng gitu kan. Jadi banyak data-data yang melenceng misalkan. Itu kemudian bisa juga difilter dengan melakukan data mining ini gitu. Ini kayaknya data ini mendingan dikeluarkan lah gitu. Ini nggak masuk dalam analisis gitu. Jadi contohnya misalkan ada ya kalau sekarang, zaman sekarang ya,
Ada penghasilan yang jadi di Indonesia misalkan penduduknya ada 270 juta gitu. Ada satu orang yang penghasilannya sangat tinggi sekali, gitu kan. Kemudian ada beberapa orang yang sangat minim sekali gitu. Nah, kalau kemudian diambil rata-rata itu kan yang tinggi sekali tadi bisa menyebabkan rata-rata datanya itu jadi beda gitu kan. Nah, dengan menggunakan data mining itu kita bisa mendeteksi nih mana yang dia itu di luar dari kebiasaan atau di luar dari keumuman nih. Sehingga data tadi bisa dikeluarkan atau diterima secara khusus. Supaya apa? Supaya analisisnya itu lebih make sense atau lebih mendekati pada kenyataan. Seperti itu. Dan pola ini membaca outlier ini tadi itu penting untuk sangat berguna untuk tadi mendeteksi penyalahgunaan atau fraud, ya kan? Atau untuk menganalisis sesuatu yang yang jarang terjadi gitu. Nah, itu pemanfaat dari data mining. Nah, cuman ketika kita melakukan data mining itu juga tidak langsung pluk, udah langsung semuanya beres, tidak. Jadi kita perlu melakukan penyesuaian terkait dengan datanya tadi seperti apa. Jadi analisis itu kan bisa dari sisi sequence, bisa dari sisi tren, dan bisa juga dari evolusi gitu kan. Ya. Kalau tren itu contohnya apa ya? Dia ini yang menggunakan time series. Jadi kalau tanggal 1 itu biasanya orang banyak belanja atau enggak. Tanggal 2, tanggal 3. Jadi data orang belanja tanggal 1 sampai dengan akhir bulan itu selalu diambil datanya. Kemudian dari situ kemudian bisa didapatkan trennya nih. Oh, rata-rata atau orang umumnya itu banyak belanja pas tanggal berapa? Tanggal muda atau tanggal tua misalkan. Kemudian pas weekend atau pas hari kerja. Atau pas jam berapa? Itu kalau datanya itu time series gitu ya, sehingga bisa dianalisis trennya. Kemudian bisa juga dianalisis deviasinya dan seterusnya gitu kan. Nah, bisa juga yang dianalisis itu adalah sequence-nya, urutannya. Contohnya apa? Kalau orang beli kamera digital, nanti biasanya dia akan beli memory card gitu kan. Kalau orang beli HP, nanti dia akan beli casing. Enggak, sebaliknya. Orang beli casing dulu baru nanti beli HP, kan enggak gitu kan. Nah, itu sequence. Jadi pattern urutannya itu pola urutannya itu dibaca. Nah, sehingga contohnya kalau marketplace itu kemudian bisa memberikan suggestion ini. Oh, sebelumnya dia habis belanja apa nih? Kamera digital. Ya udah, nanti berikutnya akan keluar saran-saran untuk beli memory card gitu kan yang kapasitasnya besar misalkan. Dan yang lainnya. Atau analisis secara periodicity. Periodiknya itu seperti apa sih? Ya kalau kayak lalu lintas adalah setiap akhir pekan itu dari Jakarta ke arah puncak itu macet. Jam berapa? Hari apanya dan seterusnya. Atau ketika ada liburan panjang itu biasanya orang mulai keluar hari apanya atau hari keberapa dari liburnya, jam berapa dan seterusnya. Itu periodicity-nya analisis tadi. Itu kalau datanya punya informasi ini times gitu ya. Punya informasi tanggal dan times-nya. Kemudian tanggal tadi bisa dipecah nih berdasarkan hari atau berdasarkan dengan tanggalnya 1 sampai dengan 31 atau 1 itu adalah Senin, 2 adalah Selasa dan seterusnya, sehingga nanti bisa dibandingkan setiap Senin dan Selasa itu polanya seperti apa. Senin, Selasa, Rabu, Jumat dan seterusnya itu bisa di-compare sehingga didapatkan pola periodiknya tadi. Nah, kalau bisa juga untuk dari sisi ini motif dan biological sequence analysis ini contohnya adalah sekarang nih. Kenapa kok variannya ini COVID itu banyak gitu kan, ada Delta lah, ada Alpha, kemudian ada macam-macam. Nah, itu sebenarnya menggunakan data mining. Kenapa? Dia membaca polanya, strukturnya tuh kemiripannya seperti apa, sehingga yang strukturnya mirip dengan ini atau berbeda dengan yang sebelumnya lagi, itu kemudian dibikin disebut sebagai varian baru. Dan kemudian nanti varian tadi punya punya karakteristik seperti apa, sehingga nanti ketika ada virus ada varian baru yang ditemukan, apakah itu termasuk varian yang sudah ada atau berbeda, itu bisa ditentukan. Itu diantaranya menggunakan data mining, baik dari sisi struktur kimianya lah atau mungkin dari sisi bentuk fisiknya misalkan atau bentuk virusnya dan seterusnya, itu macam-macam. Nah,
Similarity based analysis kurang lebih sama dengan yang tadi, gitu kan. Jadi untuk melihat similarities-nya atau kemiripan. Nah, itu polanya dengan tadi yang di atas tadi, yang sebelumnya tadi ada naive bias dan seterusnya tadi. Nah, bisa juga ini mining data stream. Jadi melakukan data mining atas data stream, data yang selalu yang secara terus menerus itu bukan ada ya, terus menerus itu tumbuh, datanya tuh ngalir terus gitu ya, stream. Jadi mengalir seperti kita streaming YouTube atau dan yang lainnya itu. Nah, atau mungkin teman-teman yang kadang nonton bola tapi cuman dari Google search gitu kan, sehingga tahu pergerakan ininya. Nah, itu kan datanya stream. Nah, itu bisa di ini kan bisa di analisis juga nih terkait dengan urutannya, kemudian perbedaan waktu dan lainnya, dan hal-hal yang lainnya lagi. Nah, data mining itu juga bisa melakukan structure dan network analysis dalam bentuk apa? Graph mining. Jadi bisa dibuat apa ya? Gambaran. Mungkin kalau teman-teman di Facebook itu kan si A temenan dengan si B temenan si C gitu kan. Dan kemudian si X berteman dengan si C, sehingga kemudian si X disarankan berteman dengan si A dan seterusnya. Itu terkait dengan network analysis. Atau kalau di Instagram juga sama gitu kan. Jadi kita disarankan untuk memfollow orang yang di follow teman kita, atau kita suggest untuk mengakses video dari YouTube berdasarkan dengan apa yang pernah kita tonton gitu kan. Nah, itu adalah network analysis, tapi networknya itu macam-macam, bukan hanya teman gitu kan. Tapi bisa juga pakai keyword, bisa juga pakai hashtag, bisa juga pakai macam-macam. Nah, itu tergantung dari siapa yang melakukan data mining tadi, dia akan mengeksploitasi di segmen apa gitu. Nah, itu ininya. Bisa juga ya, ini kalau ini tadi social network ya, itu sudah ada contohnya tadi. Nah, network analysis itu macam-macam. Ini contohnya adalah aktor, itu sebagai ininya, objek, dan node-nya adalah misalkan node-nya itu apa? Yang mengitarinya dia. Itu apa? Misalkan apakah dia punya kontrak dengan lembaga apa saja, gitu, atau perusahaan apa saja, atau dia punya kontrak dengan televisi apa saja, atau dia punya apa tuh namanya? Follower siapa saja. Nah, itu network analysis, sehingga nanti bisa dilihat nih, si A nih followernya sekian, sehingga tingkat influence-nya gitu sekian gitu kan. Dia nanti bisa menjangkau sekian banyak orang. Karena apa? Karena followernya sekian dan seterusnya tadi. Atau sebaliknya, mungkin bukan dari follower, tapi dari sisi hashtag yang digunakan gitu. Sehingga kalau orang mengupload data tertentu, kok ternyata yang satunya rame, satunya lagi enggak gitu. Padahal kurang lebih datanya sama nih, cuman ternyata yang membedakan karena tadi videonya sama, tapi satunya lagi pakai hashtag, satunya lagi tidak, gitu kan. Atau sama hashtagnya sama, tapi yang satu punya temennya banyak, satunya lagi nggak punya teman. Itu terkait dengan network analysis. Dan macam-macam network analysis itu bukan hanya itu tadi, bisa juga nih contohnya kalau di dunia teroris gitu kan, siapa yang merekrut siapa, kemudian nanti dia punya network dengan siapa lagi dan seterusnya. Atau terkait dengan ini, kalau di dunia akademik itu terkait dengan author. Jadi siapa mempublikasikan jurnal apa gitu kan, atau papers apa dan seterusnya. Sehingga kemudian dia di quote atau dia disitasi oleh siapa, kemudian siapa tadi dan seterusnya. Sehingga bisa dianalisis si author ini punya berapa banyak sih karya tulisnya dan seterusnya. Dan seberapa besar pengaruhnya, itu tak lepas dari network analysis. Dan hal yang lainnya. Nah, bisa juga dari web mining ya, itu membaca PageRank-nya ya kan, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, silakan.
Lanjut, Pak. Ya, silakan. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Khawatirnya nanti terlalu cepat, kemudian di kemudian hari ini keteteran untuk mengikutinya. Silakan. Sebelum kita lanjut lagi. Pak, maaf. Pak, Ya, silakan. Maaf tadi ini masih mute. maaf, saya boleh izin live nggak Pak? Mau berangkat kerja. Oh, ya silakan. Oh, kalau yang ada kepentingan untuk bekerja silakan untuk lift terlebih dahulu. Maaf ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, silakan. Maaf tadi suaranya kurang jelas jadi tidak segera direspon. Silakan. Oke. Halo, Pak. Sorry, Pak. Saya mau tanya, Pak. Berarti untuk dia mempelajari data mining ini, kita belajar machine learning dulu dong ya, Pak ya? Atau gimana, Oh, Pak? kembali. Jadi fondasinya sih sama gitu. Jadi harusnya bukan ke machine learning dulu. Kita paham data mining nanti akan lebih mudah untuk memahami machine learning, artificial intelligence, deep learning maupun maupun apa istilahnya teknologi-teknologi sejenis yang lainnya gitu. Jadi yang paling awal justru malah data mining. Itu fondasinya. Tapi memang bedanya kalau tadinya data mining itu lebih ke interaksi, tapi untuk memprediksi, untuk menganalisis apa itu namanya instance lah gitu ya, gitu. Cuman kalau yang tadi apa itu namanya machine learning, deep learning atau AI dan yang lainnya itu lebih ke ini apa itu namanya sifatnya itu terus menerus gitu. Terus menerusnya apa ya, setiap saat itu dia selalu memprediksi itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar dapat masukan kemudian ini gitu. Jadi kalau data mining itu kan orang men-trigger nih, oke saya sekarang menganalisis ini, kemudian dia keluar keluar analisisnya, keluar pergerakannya, kemudian disimpulkan. Tapi kalau yang sudah Iya, soalnya ini silakan saya silakan. ngelihat yang lagi Bapak tampilkan ini nih, Pak. Oh Makanya gitu. saya lihat melibatkan multidisiplin ilmu. Terus lagi itu machine learning termasuk data mining, statistik. Begitu, Pak. Jadi ini Jadi saya tadi malah beranggapan machine learning dulu gitu. oh tidak. Jadi ini terkait dengan ininya sih. Apa tuh namanya data mining itu melibatkan multidisiplin pengetahuan. Jadi itu kan ini ya apa ya istilahnya. Ini bukan berarti data mining itu enggak. Jadi kebetulan kalau yang algoritma segala macam itu kan memang dia memfasilitasi untuk bisa dilakukan data mining ya. Tapi yang di sini lebih ke ini apa tuh namanya disiplin ilmu pengetahuan yang eh, yang apa menggunakan atau tidak apa istilahnya sangat erat kaitannya dengan data mining kurang lebih seperti itu. Jadi pattern recognition gitu kan, atau membaca pola nih. Kita bisa mungkin kan teman-teman pernah pakai aplikasi di HP gitu kan. Kemudian pakai saya lupa apa namanya tuh yang smart search-nya itu. Kemudian kita foto sesuatu langsung dia bisa ini nih memberikan
memberitahu nih bahwa ini adalah mobil apa gitu kan, atau mungkin tumbuhan jenisnya apa, atau mungkin ini adalah mobil, ini adalah motor, ini adalah apa gitu kan. Itu karena dia membaca pattern. Nah, tapi untuk bisa melakukan data mining, kita juga harus paham dunia statistik, paham ilmu statistik gitu kan. Kenapa? Probabilitas itu statistik, ya kan? Dan data mining itu tidak lepas dari probabilitas. Kemudian bikin modeling atau bikin prediksi tadi tidak lepas dari pemahaman statistik tadi. Nah, ketika melakukan data mining juga nggak lepas dari visualisasi, memvisualisasikan gitu kan, memvisualkan dari data yang ada, kesimpulan dari data tadi divisualkan. Itu. Jadi kemudian juga high performance computing, ya terkait dengan big data lah, terkait dengan analisis yang sifatnya streaming. Contohnya waktu itu adalah tilang elektronik gitu kan. Itu dia melibatkan ini computing yang performance-nya tinggi gitu. Kenapa? Karena dia selalu streaming setiap detik, bukannya setiap detik ya, setiap milidetik itu langsung datanya dianalisis. Artinya apa? Load dari analisisnya itu tinggi. Ya, artinya ketika menggunakan data mining kadang juga berkaitan dengan penggunaan komputer yang high performance, gitu kan. Nah, ketika kita mau melakukan data mining, kita juga perlu paham tentang teknologi database, ya kan, relational database, kemudian ataupun yang non relational database, SQL database maupun non SQL dan seterusnya. Ini kurang lebih ya ininya sih gitu. Jadi bahwa data mining itu tidak berdiri sendiri, tapi dia melibatkan multidisiplin ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi bukan berarti yang di sekelilingnya ini menjadi komponen pendukung untuk melakukan data mining, bukan. Tapi ketika kita mau melakukan data mining, yang di sekitarnya ini tadi kita perlu tahui. Perlu punya bekal terkait dengan hal-hal itu gitu kan. Karena bagaimana kita bisa memahami cluster kalau kita tidak bisa memvisualisasikan gitu dan seterusnya. Begitu maksudnya. Pak. Ya, silakan. Berarti Pak, matematika juga termasuk ya, Pak? Nah, silakan Mas Ari dulu, silakan. Berarti kalau yang saya tangkap itu ini menurut anggapan saya Pak ya, berarti kalau misalkan kita ingin membuat sesuatu itu berarti pre-processing itu paling penting ya Pak. Jadi kan pre-processing itu kan di awal Pak. Jadi kalau misalkan data kita sudah sesuai, sudah rapi dan udah sesuai dengan yang aturan yang kita mau, berarti hasilnya juga maksimal Pak. Berarti kalau pre-processingnya itu kurang maksimal, data yang dihasilkan di akhir juga kurang maksimal. Betul atau tidak Pak? Ya, itu nanti kaitannya dengan di sini nih, database teknologi, kemudian statistik, ya kan? Kenapa ada kaitannya dengan itu? Atau mungkin juga algoritma. Tiga ini kait-mengait kalau tadi terkait dengan pre-processing. Ini kok datanya nih nggak ada anomali nih, atau tadi yang nyebutnya outlier gitu kan? Itu harus baru bisa paham kalau paham statistik. Tapi ketika kita membuang caranya gimana, kita harus paham teknologi database. Misalkan cara query-nya seperti apa, cara membuangnya seperti apa, select statement-nya seperti apa, itu dari sisi teknologi database. Tapi ketika kita mau melakukan urutan mengurangi, kemudian misah, kemudian gabungan lagi, kita juga harus paham algoritmanya mau seperti apa sih, urutannya gitu kan, sekuensinya dan seterusnya. Nah, itu. Nah, terkait dengan data pre-processing sendiri nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti ada materi terkait dengan data pre-processing. Umumnya seperti apa sih yang dilakukan itu. Tapi memang benar bahwa ketika kita melakukan data mining itu pre-processing itu sangat penting. Sangat pentingnya apa? Ya karena kalau datanya sampah, yang disimpulkan juga sampah. Ketika kita ngolah sampah, maka outputnya juga sampah. Tapi dalam dunia data mining itu kita nggak ada ceritanya bikin pre-processing itu hanya sekali. Langsung sejak awal tuh matang, tidak. Justru karena data mining itu mengeksplorasi sesuatu yang tadinya tidak diketahui, kadang pola kita melakukan data cleansing-nya atau pre-processing-nya tadi itu
perlu kita rubah, perlu kita sesuaikan, atau perlu kita kita perbaiki lagi. Dari mana taunya? Ketika pas lagi lihat kok ini kayaknya ada yang missing nih, ada sesuatu yang aneh nih, ada sesuatu yang kayaknya yang menjadi penting tapi nggak kelihatan misalkan. Itu kemudian dilakukan olah-ulang misalkan, atau yang ditambahin lagi atributnya lah, atau diperkaya lagi datanya dan seterusnya. Itu bahwa Berarti pre-processing sangat itu penting ya Pak sangat ya? penting tapi bukan satu-satunya, semuanya penting. Karena kita bisa melakukan data pre-processing itu kalau kita tahu kita mau kemana. Kita tahu data kita tuh karakternya seperti apa. Apakah datanya itu banyakkan apa namanya teks, maksudnya, atau kalau dalam dunia data itu kan ada varchar atau number, ya kan. Kemudian numbernya itu apakah variasinya sangat ekstrim dari 0 sampai dengan miliaran, atau cuma 1 sampai dengan ratusan misalkan. Itu juga perlu diolah, dilakukan data pre-processing. Nah, detailnya nanti akan kita singgung di pertemuan berikutnya, ketika nanti sudah membahas tentang data. Itu Mas. Iya Pak, terima Silakan. kasih Pak. Mas Edi tadi kayaknya mau ada yang ditambahkan tadi, silakan. Ya Pak, tadi saya mau tanya, ini Sudah, ya silakan. apa namanya, untuk ilmu pengetahuannya cuma yang ada di sini aja atau masih ada yang lainnya juga sih Pak? Sebenarnya tidak ada batasnya, bukan hanya ini saja gitu kan, bisa juga kayak yang lain juga. Cuman ini sebagai ilustrasi bahwa data mining itu bukan ilmu yang berdiri sendiri, tapi dia juga terkait dengan disiplin ilmu yang lain itu sih. Apakah terkait dengan apa seni? Ada. Kenapa? Ketika kita memvisualisasikan itu kan nggak lepas dari seni kan gitu. Seni visualisasi gitu. Kemudian apakah dia punya kaitan dengan apa tuh namanya? Ya apalagi lah. Jadi bukan hanya ini saja. Ini sebagai contoh bahwa data mining itu tidak berdiri sendiri. Itu sih. Oke, silakan kalau Oke ada Pak, lagi terima kasih dari Pak. yang lain. Oke, sama-sama. Ya, kita lanjut ya. Nah, kenapa kok melibatkan banyak disiplin ilmu gitu kan? Ya karena datanya itu sangat banyak, pakai banget gitu. Sehingga algoritmanya juga harus scalable gitu. Harus bisa diskalakan atau bisa menyesuaikan dengan ukuran data yang begitu besar. Satuannya sudah terabyte, petabyte. Nah, kalau pola ngolah datanya itu primitif ya nggak bisa. Ini kebetulan saya sedang ngalamin ini di kantor gitu ya. Jadi kita sedang mengolah data untuk keperluan sistem ERP yang customer itu datanya banyak gitu kan. Data produknya itu bisa jutaan gitu. Meskipun produknya nggak banyak itu, tapi karena cabangnya banyak sehingga dia direplikasikan ke banyak cabang, itu datanya ratusan ribu sampai jutaan. Nah, bahkan ketika di count itu recordnya itu sudah semua record itu miliar line gitu kan. Itu bukan perusahaan yang sangat besar gitu kan. Maksudnya bukan perusahaan multinasional gitu. Nah, kalau datanya sebanyak itu kemudian ngolah datanya seperti kita ngolah di Excel, hang. Bahkan sekarang ketika kita ngolah data di basicnya saja di Excel itu sudah hang. Kita karena sudah ratusan ribu gitu kan, kita mau menghapus beberapa baris dari data tadi itu hang. Nah, ini contoh ilustrasinya. Nah, kalau data yang segitu besar kok kita tidak melibatkan ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang lain, nggak akan bisa nanti menyesuaikan untuk mengolah data segitu besar gitu. Akhirnya ya tadi kalau nggak bisa mengolah data tadi jadi tidak memberikan manfaat. Ya. Kemudian juga ini dimensinya tuh bisa sangat tinggi gitu. Kayak tadi data COVID itu contohnya ya, kalau COVID itu datanya itu dimensinya bisa tinggi. Bukan hanya jumlah kasus baru gitu kan, tapi mungkin jumlah yang divaksin, kemudian apa tuh namanya juga tren pengetesan setiap harinya, kemudian juga ekonomi dan seterusnya itu hal-hal yang mendukung data-data yang mendukung itu bisa
bisa disatukan, karena disatukan sehingga dimensi datanya itu tinggi gitu. Jadi bukan hanya dimensinya berapa umurnya, bukan itu aja. Berapa saja umurnya, kemudian apa tuh namanya, aktivitasnya apa, kemudian dia penghasilannya berapa, kemudian dia kegiatannya apa, kemudian dia makan apa saja, dia punya penyakit apa sebelumnya, dia terakhir berobat kapan, dan seterusnya. Itu adalah dimensi yang begitu banyak. Karena dimensinya begitu banyak, ngolahnya kalau dengan pola yang lama itu sangat susah. Makanya perlu terobosan-terobosan. Dan terobosan itu dilakukan dengan mengintegrasikan banyak ini ilmu tadi gitu kan, banyak disiplin ilmu tadi. Dan juga datanya sangat kompleks gitu kan, data stream atau data apa namanya, aliran data dari sensor itu kan setiap detik ada gitu. Data angin lah, data kemudian apa tuh namanya, air pasang surut, kemudian arus air laut, kemudian curah hujan dan seterusnya, panas dan seterusnya, itu kan setiap saat data itu kan apa mengalir gitu kan. Sehingga ketika data itu mengalir kemudian perlu dianalisis, yang apa metodologi menganalisisnya harus juga disesuaikan dengan arus data yang makin besar tadi, kemudian apa itu namanya, ukuran datanya juga besar tadi dan seterusnya. Nah, data juga karakternya beda-beda gitu kan, ada time series gitu kan, ada sequence data, kayak tadi sequence beli A kemudian beli B. Tapi kalau time series adalah tadi dari detik ke detik atau dari hari ke hari dan seterusnya. Itu pola analisisnya beda gitu kan. Kemudian struktur data dan grafiknya juga beda. Kemudian juga tadi data, kalau dulu orang menganalisis hanya teks atau angka gitu kan. Sekarang menganalisis itu adalah dari foto. Nah, itu kan karakternya juga beda lagi. Bagaimana menerjemahkan foto tadi itu mirip atau beda, itu gimana caranya gitu kan. Nah, itu perlu algoritma untuk mengekstrak pixel-pixel foto itu tadi seperti apa gitu kan, kemudian disusun ke kiri ke kanan dan seterusnya itu seperti apa. Itu perlu ini gitu apa namanya, perlu banyak disiplin ilmu. Dari sisi bagaimana membaca dotnya, kemudian bagaimana dot tadi diterjemahkan ketika ditata ke kiri, ke bawah dan seterusnya, itu kan macam-macam. Kemudian data juga ada data spasial ya kan, data yang ada longitude latitude-nya. Jadi bukan hanya titik di sekian, tapi dia ketinggian berapa meter, kedalaman berapa meter, kemudian apa tuh namanya, berapa meter dari permukaan air laut atau berapa meter di bawah permukaan air laut, berapa jauh dari khatulistiwa dan seterusnya. Itu kan ini datanya kompleks gitu kan, dan macam lainnya lagi. Jadi ada juga teks yang kemarin juga sempat kita singgung gitu. Karena pola data yang begitu ininya macam-macam tadi, nggak mungkin hanya melibatkan satu disiplin ilmu. Selain itu juga perlu apa tuh namanya, software atau program untuk mengolah, mensimulasikan gitu kan, secara saintifik. Makanya perlu baru apa, aplikasi yang baru dan yang sophisticated, yang apa ya, yang luar biasa gitu kan. Itu nggak bisa biasa-biasa saja, dan itu nggak mungkin datang dari satu disiplin ilmu. Oke. Nah, cuman di data mining itu juga bukan berarti waduh enak ya bisa dapat macam-macam, tapi nggak ada tantangan ya. Tantangannya juga banyak, kendalanya banyak ya kan. Jadi untuk pengelompokan baik batch rank dan hal-hal yang lainnya itu perlu membangun logik, perlu membangun apa itu namanya, pola penyimpanan, perlu membangun analisisnya, ekstraksinya seperti apa dan seterusnya. Ya kan? Nah, penggunaannya macam-macam ya. Jadi bisa untuk kolaboratif analisis atau recommender system. Recommender system itu ya contohnya kalau teman-teman belanja di marketplace gitu kan, habis milih apa kemudian disaranin jangan lupa beli ini, karena biasanya orang kalau beli X dia juga beli Y, atau supaya cepat belanja gitu kan, produk ini sedang dilihat oleh sekian banyak orang, atau produk ini disukai oleh sekian banyak orang, atau produk ini stoknya tinggal berapa dan seterusnya. Nah, itu recommender system. Ya kan? Kemudian juga ini apa, basket analisis yang kemarin juga sempat kita singgung ya. Jadi orang biasanya belanja itu apa saja sih isinya, sehingga nanti dikasih rekomendasi untuk belanja berikutnya lagi.
Jadi kalau biasanya belanjanya adalah alat kosmetik misalkan, nanti yang direkomendasikan juga alat kosmetik. Ketika biasa belanjanya gadget, nanti yang direkomendasikan juga gadget. Gadgetnya pun nanti juga disegmentasi lagi. Nah, segmentasinya itu sebelumnya menggunakan data mining. Nggak serta-merta, waduh ini kelompok mahal, ini kelompok murah, belum tentu juga. Hanya sekedar Android dan tidak Android misalkan, nggak bisa juga. Nah, makanya untuk melihat mana yang lebih, pengelompokan mana yang lebih lebih apa tuh namanya, lebih bermanfaat atau lebih berguna, tadi menggunakan clustering dan yang lainnya tadi. Itu. Nah, di dunia biologi juga sama, atau di dunia medis itu untuk membaca pola apa ini penyakit kanker, kemudian juga golongan darah, kemudian juga jenis-jenis virus dan seterusnya. Itu seperti itu. Termasuk juga network analysis nih terkait dengan kenapa sih waktu COVID ini perlu banyak tracing. Itu dalam rangka untuk mendapatkan ini network analisisnya. Jadi dari satu dia bisa menyebabkan berapa orang terkena gitu kan. Kemudian nanti bisa tumbuh menjadi berapa, bisa menyebar menjadi berapa lagi. Itu bagian daripada network analisis. Satu punya anak 5, 5 punya anak jadinya otomatis menjadi 25 dan seterusnya misalkan gitu kan. Sehingga nanti bisa disimulasikan atau bisa diprediksikan kalau satu orang yang kena dan tidak diisolasi gitu kan, nanti akan punya risiko menyebar ke beberapa orang misalkan dan seterusnya. Itu bagian daripada network analysis. Dan network analysis itu tidak satu contoh saja gitu, enggak, dia macam-macam. Makanya tergantung ke arah mana kita akan melakukan analisisnya gitu. Jadi tidak saklek hanya kayak tadi contohnya misalkan kalau di dunia media sosial adalah influencer dan follower, tidak hanya itu, ya kan? Bisa saja teks gitu kan, tag hashtag ini dengan hashtag ini, ya kan? Atau mungkin bukan hashtag juga tapi nama gitu kan, atau mungkin dari tren keyword gitu, atau macam-macam lah. Itu network analysis. Nah, ini juga banyak perlu menggunakan ini ya, software untuk ini data mining dan juga ini software engineering. Artinya apa? Perlu mendevelop software-software atau aplikasi-aplikasi yang ini yang mendukung itu gitu. Dan juga data mining itu bisa membantu untuk mendevelop software gitu. Terkait dengan apa tadi? UX-nya mau seperti apa gitu kan. Oh, orang akan lebih banyak cenderung menggunakan ini dan itu. Akan cenderung mengklik tombol di yang sisi sini. Dan kenapa kok sekarang modelnya siapa tuh namanya? Si Apple dan yang lainnya sekarang kekiniannya adalah ada dark mode gitu kan. Itu tidak lepas dari data mining sebelumnya. Gitu. Tapi melakukan data miningnya gimana itu nggak simpel gitu kan. Sehingga mereka bisa menyimpulkan seperti itu tuh bagian daripada data mining. Terkait dengan membaca perilakunya orang menggunakan gadget itu, apakah dia lebih suka dengan warna terang atau tidak gitu kan, dan seterusnya. Atau mungkin nggak baca dari sana tapi kemudian menganalisis dari tampilan layar gitu kan, dibandingkan dengan respon mata gitu. Jadi nanti ada contoh beberapa layout, kemudian nanti dilihat respon mata gitu seperti apa gitu kan, dari sekian banyak orang kemudian dianalisis sehingga bisa diambil kesimpulan. Nah, kesimpulan tadi itu diambil dari data mining dengan polanya seperti apa dan seterusnya. Macam-macam banyak lagi yang lainnya. Oke, nah masalahnya apa di dunia data mining itu ya tadi? Metodologinya gitu kan. Jadi karena dia dia bisa mendapatkan berbagai macam knowledge atau pengetahuan, sehingga perlu ini gitu, metodologi yang kaya dan juga yang khusus gitu. Kaya artinya apa? Jadi berbagai macam kebutuhan tadi itu terfasilitasi dengan metodologi yang sesuai. Khusus itu artinya apa? Jadi ada metodologi tertentu yang memang spesialisasi untuk kasus tertentu. Contohnya tadi untuk kesehatan metodologinya berbeda dengan yang untuk keperluan retail gitu dan seterusnya. Ya, Pak, ya silakan. maaf Pak.
Itu apakah SQL injection itu sama dengan data mining walaupun itu aktivitas ilegal, Pak? Oh, mungkin tidak ini ya, tidak tergantung melihatnya. Jadi gini, proses injectionnya itu mungkin tidak. Tapi apa yang mau diinjekkan dan siapa yang diinjek dan seterusnya atau bagaimana metodenya itu mungkin hasil dari data mining. Maksudnya dia membaca pola gitu kan, gitu. Atau bermula dari mengumpulkan data dulu, kemudian data-data yang ada tadi dianalisis nih. Yang ini nih kira-kira rentan atau enggak? Ini mudah dimasukin atau tidak? Gitu kan. Jadi bisa profiling lah kurang lebih, profiling dari kondisi yang mau diserang tadi. Sehingga karena bisa profiling, Bisa dibilang kemudian hack ya, Pak? ya, Bisa dibilang hack gitu, Pak ya? iya, tapi ketika ngehack kan orang juga nggak brute force kan, nggak konyol gitu kan. Maksudnya gini, nggak konyol dalam artian dia nggak tahu kondisi yang mau dihack, tapi dia mau nyoba ngehack dengan satu metode, dua metode atau 10 metode yang dia sudah siapkan. Itu kan konyol. Nah, supaya nggak konyol, pasti dia profiling. Profiling tadi itu diantaranya adalah manfaat dari data mining misalkan. Kalau topologi jaringannya seperti ini, Kemarin si Agus pola buat nyoba konfigurasi itu, Pak, security-nya SQL begini, injection. dia menggunakan oh, saya sih nggak pernah, Enggak, jadi enggak, Pak. how to-nya nggak tahu sih gitu. Tapi ketika mau melakukan itu pasti dia membaca pola gitu kan, membaca pola. Tapi saya nggak mengatakan bahwa orangnya harus melakukan data mining dulu, tidak harus. Tapi ketika dia sudah melakukan data mining, biasanya akan lebih efektif. Sehingga dia bisa apa tuh namanya pola melakukan SQL injection-nya ini mau seperti apa gitu kan? Atau tadi SQL injection kan diantaranya kan gini, orang ngeklik ini kelihatannya apa, tapi sebenarnya di belakang layar kan dia yang ditransaksikan apa kan itu ya, Iya, dibikin Pak. Ya, Pak. dibikin apa tuh namanya transaksi semu yang tidak diketahui gitu kan, atau dia menyelipkan suatu code yang apa tuh namanya tergenerate dari transaksi yang ada tadi kan gitu. Nah itu kalau dia menggunakan data mining, ya dia akan lebih ini gitu kan, lebih apa tuh namanya lebih tepat sasaran gitu. Supaya apa tadi? Jadi web ini biasanya contohnya nih misalkan orang yang menggunakan WordPress misalkan itu biasanya loophole-nya di mana? Atau kalau orang menggunakan marketplace dengan framework tertentu itu apa sih loophole-nya? Kemudian dia pakai bahasa apa programming apa sih? Kemudian dia nanti nyelip apa tuh namanya nyelipkannya di pasti prosedur apa sih? Kemudian dia mau membungkusnya itu dengan sinteks seperti apa? Nah, itu kan harus ini kan, harus spesifik gitu. Nah, itu bisa kesimpulan tadi itu bisa didapatkan dengan melakukan data mining di antaranya, meskipun nggak harus. Tapi biasanya orang dari data mining, meskipun dia data miningnya dengan cara query saja gitu kan, tapi di belakangnya itu dia sudah punya ini nih, punya modeling gitu kan. Modelingnya dengan membaca apa? Profil dari yang mau disasar tadi dengan yang sebelumnya sudah ada gitu loh. Gus, jangan Gus, dosa Gus. Iya, Pak. Jadi data mining itu memang pemanfaatannya luas di dunia apapun itu gitu kan. Ininya. Jadi ketika cuman kalau pertanyaannya, Pak, ketika melakukan SQL injection apakah itu data mining? Tidak. Tapi ketika mau melakukan SQL injection yang efektif dan ini mungkin nggak dilakukan dengan melakukan data mining dulu, sangat mungkin kalau punya datanya gitu kan, resource yang bisa diinikan. Itu. Ada lagi silakan. Tapi kemarin kan Bapak bilang kalau kita coba untuk ambil data dari marketplace dan datanya itu kan kita nggak tahu tuh, dan marketplace itu kan nggak mungkin untuk ngasih data ke kita gitu. Itu apa bisa gitu untuk pakai skill injection gitu? Atau itu Jadi gini, aktivitas ilegal itu? ya, yang kita pikirkan jangan itu dulu. Jadi data mining itu kita mikirkan jangan itu dulu. Tapi kita memahami polanya dulu. Jadi gini, kita bukan memahami pola, kita membentuk kerangka berpikir dulu bagaimana ada data, kemudian data tadi dimanfaatkan. Bermanfaat gitu ya, bukan dimanfaatkan, bermanfaat dengan memberikan insight yang ini. Nah, apakah harus dari marketplace? Nggak harus. Jadi data mining itu dari apa saja, tergantung kita mau kemana. Atau
kita punya data apa dulu baru kita mau kemana gitu kan. Tergantung. Jadi ada orang yang oke, saya mau ke sana, tapi saya perlu data ini. Kamu punya datanya nggak? Nggak. Ya sudah cari. Carinya apa? Macam-macam. Apakah beli? Apakah ngambil dari open source data gitu kan, atau macam-macam, atau open data, atau tadi yang dengan cara curang tadi misalkan. Itu call-nya masing-masing. Ada juga yang sebaliknya, saya punya data begini nih, kira-kira apa yang manfaat aja apa yang bisa diambil dari situ gitu kan. Kemudian dia belajar nih, oh data seperti ini mungkin pemanfaatannya ke arah sana nih. Contoh studi kasusnya di sana nih, yang sudah pernah menjalankan begini. Atau sebaliknya, ini belum pernah ada yang mengeksploitasi ke sini nih, mengeksplorasi ke sini. Tapi di industri yang sana bisa nih, contohnya industri retail bisa nggak nih di dunia security, di dunia kesehatan, di dunia perpustakaan, di dunia ke HR-an gitu, atau ke HR itu apa bahasa ininya, kepegawaian lah dan seterusnya, bisa nggak? Bisa gitu, dan banyak yang sudah menerapkan itu. Jadi data mining is not necessary harus dari marketplace, is not necessary harus dari Si Agus sudah bisa AI, Pak. Ya. Si Agus sudah bisa AI, makanya dia nyoba lain, Pak. Itu bagus tuh untuk nularin yang lain. Untuk nularin ilmu ke yang lainnya. Jadi data mining is not solely harus marketplace, is not solely harus ini. Any data yang kita punya itu bisa kita mining, ya kan? Tergantung kita mau mining ke arah mana tadi. Jadi data mining itu tidak identik dengan kemudian nyuri data. Tidak tidak identik dengan ngambil data, itu enggak. Data mining yang adalah bagaimana kita itu bisa mengeksploitasi data, atau mengeksploitasi bukan tanda konotasi negatif ya. Bisa memanfaatkan data itu, mengoptimalkan manfaat dari data yang kita punya atau yang bisa kita dapatkan dalam bentuk apapun itu gitu kan. Untuk keperluan masyarakat, untuk keperluan bisnis, untuk keperluan keamanan dan yang lain sebagainya. Jadi sangat luas. Makanya tadi ketika sudah advance lagi bisa masuk ke AI, bisa masuk ke mana? Ke deep learning, bisa masuk ke machine learning dan seterusnya. Ya. Oke, sudah 9:30. Ada lagi yang kita ini kan? Ini beberapa kendalanya ya terkait dengan keragaman datanya tadi gitu kan. Kemudian pengaruh data mining terhadap masyarakat gitu kan. Ya kan tadi ada kaitannya dengan privasi data. Ya kayak kemarin yang sempat heboh terkait dengan data NIK, data kependudukan, data kesehatan dan yang lainnya gitu kan. Itu kendalanya diantaranya itu. Karena kan berbenturan dengan itu gitu kan. Dan juga ini macam-macam lah gitu. Jadi terkait dengan datanya makin beragam. Jadi itu juga menjadi kendala juga, menjadi masalah juga gitu kan. Kemudian juga repositorinya yang dinamis, karena ada macam-macam yang bisa kita ini kan ya. Jadi bisa ngambil dari sana, dari sini dan seterusnya. Kemudian teknologi untuk menyimpan datanya tadi juga beda-beda, makin tumbuh gitu kan. Tempatnya juga bervariasi. Jadi banyak tantangan yang dihadapin, tapi manfaatnya juga tidak sedikit. Pak, berarti dengan manfaat data mining yang sangat besar. Terputus Mas suaranya Mas. Dengan sebenarnya sangat kekurangan untuk data analis gitu-gitu Pak ya. Pak, sebenarnya sangat kita besar, nyebut hampir kekurangan semua aspek IT itu bisa dipakai Pak. Aduh, hilang Mas suaranya Mas. Atau di saya aja atau yang lain juga nih, silakan. Gimana Pak? Suaranya tadi sempat hilang. Jadi manfaatnya besar. Iya, maksud manfaatnya sangat besar Pak. Sementara di Indonesia kan kita kayaknya untuk pemanfaatan data mining itu sangat kurang Pak ya. Kayaknya profesi data analis seperti itu kayaknya sangat dibutuhkan sekali Pak ya. Nah,
Jadi dibutuhkan dan tidaknya itu tergantung dari sisi tadi. Jadi ada yang apa tuh namanya punya data, tapi dia nggak tahu manfaatnya, atau dia nggak tahu tentang adanya teknologi ini, atau dia nggak peduli, akhirnya ya sudah, dia nggak merasa nggak ini gitu kan. Atau mungkin dia tahu, tapi dia merasa nggak berkebutuhan untuk itu. Kenapa? Waduh, saya nggak mau keluar duit untuk itu gitu. Akhirnya kebutuhan tadi jadi nggak lahir gitu kan. Tapi ada juga yang kebutuhan secara nature kebutuhannya tinggi nggak tinggi gitu. Contohnya apa? Karena semua lini kehidupan ini bisa memanfaatkan ini gitu kan, memanfaatkan data mining. Yang jadi masalah adalah apakah tingkat awareness atau kesadarannya yang tadi sudah tinggi? Kalaupun sudah tinggi, apakah kemudian tingkat kesiapan untuk mengadopsinya tadi juga tinggi? Gitu kan? Kalau kesiapannya sudah tinggi, apakah kesiapan untuk mengeluarkan biaya atau melakukan investasi itu juga ada gitu. Investasinya dari sisi infrastruktur, kemudian dari sisi apa itu namanya human capital atau SDM-nya, dari dalam bentuk training lah, dalam bentuk apa itu namanya rekrutmen dan yang lainnya. Tapi secara potensinya ada nggak? Ya ada gitu kan. Makanya banyak ada orang yang mempunyai data diam saja, ada orang yang nggak punya data kemudian nyari data atau membuat data. Contohnya Gojek itu membuat data dia. Kenapa? Awalnya mana ada orang mau jadi tukang ojek online kan? Tapi dia kemudian membuat data dengan apa? Dengan tanda kutip bakar duit untuk merekrut orang mau menjadi driver dengan sukarela. Kemudian datanya itu setiap hari tumbuh, sehingga makin lama makin banyak datanya dia. Karena datanya makin banyak, dia bisa kemudian mengeksplorasi dan memanfaatkan datanya tadi untuk keperluan komersialnya. Yang lainnya juga sama gitu. Ya ada juga yang tadi kayak itu tadi kan nggak punya data, kemudian dia menciptakan data, atau dia nggak punya data kemudian beli data gitu kan. Contohnya apa ya, macam-macam. Apakah beli data dari konsultan terkait dengan ini tertentu gitu kan, atau surveyor atau lembaga tertentu gitu, atau dari pemerintah dan yang lainnya. Nah, jadi kondisinya seperti itu tadi. Ada yang punya data tapi nggak punya minat, ada yang punya minat tapi nggak punya data, ada punya minat punya data tapi nggak punya tekad. Gitu kan. Jadi Susah Pak ya. ya makanya jadi secara potensi tinggi, tapi kemudian apakah aslinya kita kebutuhan butuh banyak itu? Secara nature ya. Cuman tinggal gini, apakah kita bisa mendorong orang atau lembaga atau institusi untuk mengoptimalkan itu tadi gitu kan. Jadi misalkan yang di kantor, Pak, kita kan punya data ini nih, Pak. Kenapa nggak kita coba eksploitasi ke sana gitu? Kita coba gali manfaatnya dari sini. Nah, mungkin awalnya ragu, tapi ketika kita bisa menunjukkan konsepnya, menunjukkan ininya, kemudian bisa convincing. Ketika convincing akhirnya kemudian terbentuk. Nah, contoh kalau di Indonesia ini Kementerian ini Keuangan itu pajak itu udah menggunakan big data dan ada ini apa bermula dari data mining gitu kan. Kemudian bisa melakukan prediksi. Jadi sekarang profiling orang pengemplang pajak itu lebih mudah bagi Kementerian Keuangan. Kenapa? Servernya sudah kuat, kemudian modelingnya dia sudah punya, resource-nya juga cukup gitu kan. Bukan cukup, sudah ada gitu. Nah, yang lainnya juga banyak bisa seperti itu. Ya, cuman tinggal tadi tingkat kesiapan ini ya masyarakatnya mau seperti apa itu sih. Jadi potensinya masih sangat besar. Meskipun sudah tumbuh lagi tadi ada deep learning lah, kemudian ada machine learning lah, kemudian ada AI dan yang lainnya. Apa fondasinya kurang lebih sama. Cuman tinggal nanti karakter apa namanya penggunaannya saja yang berbeda. Yang tadi sifatnya streaming, orang bisa penggunaannya bisa membaca video yang berjalan gitu kan, atau dari CCTV langsung bisa mengidentifikasi ini orang si A si B si C, dia tipenya ini, kemudian dia suspek apa itu namanya DPO atau bukan dan seterusnya. Itu bagian daripada machine learning atau deep learning gitu. Tapi fondasinya ya data mining fondasinya. Kalau data mining nggak ngerti mau ke sana ya itu orang nggak ngerti matematika, nggak ngerti dasar hitung, tapi kemudian mau jadi insinyur misalkan. Itu sih. Jadi awal mulanya dari situ. Jadi potensinya tinggi nggak? Ya tinggi. Gitu. Semua industri itu bisa memanfaatkan itu. Dunia energi bisa nggak? Bisa. Dunia maintenance atau dunia after sales service bisa nggak? Bisa. Ya kan?
terkait dengan mesin lah, terkait dengan apa itu namanya pola servis yang ini dan seterusnya itu bisa menggunakan data mining. Asal kita tahu cara menganalisisnya, kita punya datanya, kita ini gitu loh. Jadi yang tadi ilmu pengetahuan yang terkait dengan apa yang ingin kita kaji tadi kita miliki. Kalaupun kita nggak punya sendiri, kita harus punya tim yang bisa melengkapi itu tadi gitu. Ya. Pak, Ada lagi maaf, sebenarnya? punya buku referensi tentang rapid mining nggak, Pak? Rapid miner. Saya belum, nanti saya coba cek. Kayaknya dulu pernah punya sih. Nanti saya coba cek ininya, PDF-nya. Tapi itu aslinya ini ya, ilegal ya. Ilegalnya apa? Artinya dapat dari web. Saya bukan karena saya beli e-booknya ya. Kalaupun beli e-book juga nggak berhak untuk share sih. Tapi kayaknya ada sih. Coba nanti saya cari. Kalau buku textbook data mining ini ada, cuman kalau rapid miner perlu cek dulu. Kayaknya pernah punya sih PDF-nya. Nanti saya coba cek di repository saya. Oke, ada lagi dari teman-teman? Sudah 9.40. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Jadi kita selesaikan materi terkait dengan pengenalan data mining. Minggu depan kita lanjut lagi ke memahami karakter data dan yang lainnya. Jadi mengenal data lah gitu. Jadi dari mengenal data tadi kita bisa tahu kemudian data itu bisa dianalisis ke arah mana dan seterusnya. Bagaimana mengolahnya dan yang lain sebagainya. Oke, cukup ya. Nah kalau kelas tahun sebelumnya sih 2 jam full saya sampai jam 10 karena waktu itu memang ininya apa namanya 2 jam. Aslinya kan kelas ini harusnya kan karena 3 SKS kan 2,5 jam ya. Kemudian dikompres menjadi 2 jam gitu karena biar nggak terlalu larut malam. Tapi gara-gara PPKM cuman dapat waktu 1 jam akhirnya makanya sayang sekali gitu. Sayang dari sini waktunya pendek tapi materinya banyak gitu kan dan perlu interaksi yang cukup supaya punya exposure dan punya apa ya feeling yang lebih ini gitu. Ya nanti kita bisa diskusikan terkait dengan ini. Makanya kenapa di survei tadi saya kasih opsi untuk 1 jam, 1,5 jam, 2 jam dan saya dulukan yang 2 jam itu ya karena memang aslinya 3 SKS itu kan nggak mungkin selesai pembelajarannya dalam 1 minggu hanya 1 jam. Kalau dipaksa 1 jam ya yang rugi teman-teman gitu kan. Karena teman-teman bayar kuliah untuk SKS 3 SKS untuk pelajaran 3 SKS tapi waktunya begitu pendek. Oke, kita cukupkan dulu. Kalau nanti ada masukan untuk apa tuh namanya kelas kita silakan sampaikan di grup ya atau di LMS. Tapi LMS saya relatif jarang ngecek ya terkait dengan diskusi. Sementara di grup dulu yang lebih praktis kita bisa baca setiap saat gitu kan. Tapi kalau mau membentuk diskusi di LMS silakan. Ya. Kita cukupkan. Mohon maaf ini sudah lebih 13 menit dari ini. Kita cukupkan sekali lagi mohon maaf. Insyaallah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.